Berdoa tak akan pernah usai. Baik, selama mengikuti rangkaian acara, teman-teman dimohon untuk menaati tata tertib kegiatan kali ini, yaitu yang pertama, peserta Conference of Achievement wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, baik bisa dilihat di layar. Yang kedua, peserta Conference of Achievement tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam room Zoom meeting. Peraturan yang ketiga, peserta Conference of Achievement tidak diperkenankan untuk merokok selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta Conference of Achievement dimohon mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan dapat menyalakan mikrofon atas izin moderator. Yang kelima, peserta Conference of Achievement dimohon untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang keenam, peserta Conference of Achievement wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang ketujuh, peserta Conference of Achievement diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak diperbolehkan menggunakan unsur sara. Dan yang terakhir, peserta Conference of Achievement tidak diperkenankan meninggalkan ruang Zoom meeting selama acara berlangsung kecuali terjadi gangguan internet yang telah disampaikan melalui kontak person. Dan tidak lupa, link presensi akan dibagikan di akhir kegiatan. Nah, tentunya teman-teman di sini sudah pada nggak sabar nih menunggu mulainya rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terlihat dari para raut wajah peserta di sini, mungkin yang masih off cam bisa on cam terlebih dahulu. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sepertinya di sini mungkin ada yang belum kenal, bisa on cam terlebih dahulu, bisa saling melihat nih wajah-wajah para teman-temannya. Nah, tapi sebelum itu akan ada kata sambutan terlebih dahulu sebelum acara ini dilangsungkan lebih jauh lagi. Dan selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Acara Conference of Achievement, yaitu Mas Tri Putra Amirul. Kepada Mas Tri, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Aling selaku MC yang telah memberikan waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Mungkin ada satu quotes ya yang ingin saya kutip terlebih dahulu sebelum saya memulai sambutan. Sebuah rangkaian kata yang disusun oleh Bapak Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Sekali lagi, selamat pagi dan selamat datang untuk semuanya. Yang saya hormati Mas Envira Handika selaku Menteri dari Kementerian Riset dan Penelaran. Selanjutnya yang saya hormati juga Mas Abdul Mujid Sulaiman selaku pemateri Moltalk. Sekaligus terima kasih juga ya Mas telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya dan bersedia juga sharing bersama kita nih nanti terkait dunia Mawapres. Dan terima kasih juga kepada yang saya hormati Mas Mbak Mentor yang telah bersedia hadir dan juga kepada seluruh peserta maupun panitia yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena nikmatnya lah kita masih diberikan kesempatan ya, melanjutkan perjalanan hidup kita untuk menimba ilmu di Universitas Brawijaya kita ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengemban amanah. Begitu besar amanah yang kita emban untuk memajukan Indonesia. Terutama kita sebagai mahasiswa dituntut untuk dapat berkembang dan meningkatkan potensi yang ada pada pribadi kita masing-masing. Salah satu wadah yang ada pada perguruan tinggi untuk menyalurkan potensi tersebut kepada masyarakat luas adalah ajang mahasiswa berprestasi atau Mawapres. Oleh karena itu, diadakanlah sebuah wadah oleh eksekutif mahasiswa Universitas Brawijaya untuk membentuk mahasiswa berprestasi ke depannya. Dengan adanya kegiatan ini, tentunya diharapkan mahasiswa yang memiliki ketertarikan kepada dunia Mawapres dapat terwadahi ya. Dan tentunya juga diharapkan dapat menumbuhkan bibit-bibit baru calon Mawapres yang dapat mengharumkan nama alma mater kita. Tentunya saya berharap juga kepada semua peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik sehingga dapat mengambil manfaat dan hikmah dari seluruh rangkaian acara COA 2022 ini. Dan terakhir mungkin tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi untuk kesuksesan acara ini. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Aling. Baik, terima kasih kepada Mas Tri atas kata-kata sambutannya yang luar biasa sekali. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari Mas Raihan Dika selaku Menteri Riset dan Penalaran EMUB tahun 2022. Kepada Mas Dika, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? DM.
Terdengar, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini ya, pagi hari yang terang ini, untuk kemudian untuk ikutan ke dalam program kerja yang kami laksanakan dari Kementerian Sosial dan Penalaran, yaitu Conference of Achievement. Sejatinya pada tahun lalu itu sebenarnya Conference of Achievement ini teman-teman diadakan dalam berbentuk dengan nama program berbeda gitu ya. Mungkin di tahun lalu itu BOF atau Brawijaya Outstanding Forum gitu. Nah, kami dengan skema melanjutkan program kerja yang setelah ada, namun belum ada perubahan dalam inovasi, kemudian menjalankan program kerja yang namanya COA atau Conference of Achievement. Besar harapan saya mungkin secara pribadi untuk kemudian dalam program kerja COA ini bisa berjalan tidak hanya sebagai apa ya, untuk kemudian kita mencari ilmu saja atau menimba ilmu, tapi juga bisa membuka hubungan atau kesambungan koneksi antara satu teman sama lain, dan juga bagaimana kemudian teman-teman bisa mencari lebih dalam gitu, apa makna menjadi seorang mawapres, dan juga apa makna yang kemudian ingin kita penuhi dalam bidang-bidang seperti public speaking, kepemimpinan, dan juga pembuatan KTI seperti itu. Jadi acara ini pure adalah inisiatif dari Kementerian Riset dan Penalaran Eksekutif Mahasiswa untuk kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan para mahasiswa Universitas Brawijaya untuk dapat ilmu-ilmu atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kemudian menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Brawijaya. Jadi harapan terbesarnya adalah kemudian teman-teman yang hadir di sini hari ini mungkin 1 atau 2 bisa menjadi mawapres dari fakultas masing-masing, dan atau mungkin bisa menjadi mahasiswa berprestasi utama di Universitas Brawijaya itu sendiri. Mungkin seperti itu penjelasan saya juga, dan juga sambutannya. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sampai kemudian di akhir rangkaian di bulan Agustus nanti ya, dan teman-teman masih bisa semangat dan juga sangat terpacu gitu untuk kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program kerja kami. Mungkin sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Baik, luar biasa sekali sambutan dari Mas Dika. Saya ucapkan terima kasih atas kata-kata sambutannya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini ya, teman-teman. Dan setelah ini kita akan masuk pada acara Mautalk yang akan disampaikan oleh Mas Abdul Mujib Sulaiman. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan dokumentasi bersama Mas Mujib. Dan nanti di akhir acara akan ada pemaparan rangkaian kegiatan COA oleh teman-teman panitia. Kalau begitu, langsung saja kita masuk pada rangkaian Mautalk. Nah, di Mautalk ini teman-teman akan dipandu oleh seorang moderator cantik nih. Coba kita panggil dulu ya moderator kita. Kalau yang dengar-dengar kata cantik itu kan langsung bergairah semua ya, ini ya semangatnya ya. Mungkin langsung saja kita panggil. Selamat pagi Kak Nova. Pagi juga Kak Aling. Oke, mantap sekali nih Kak Nova udah siap ya untuk menjadi moderator kali ini ya. Terlihat nih dari aura wajahnya nih. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Dari Kak Aling sendiri gimana Kak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali ya. Terlihat dari semangat saya untuk menjadi MC di sini sudah sangat semangat nih untuk mendengarkan Mautalk kali ini. Nah, siapa sih dari kita kan pasti pengen banget ya menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti mentor-mentor dan tentunya yang akan menjadi narasumber di sini. Pasti Kak Nova sendiri juga pengen nggak sih jadi Mawapres UB? Wah iya dong Kak. Pengen banget dong pastinya. Makanya ini udah nggak sabar banget nih. Pengen dengerin sharing Mawapres oleh Mas Mawapres Utama UB 2021. Iya, kalau udah nggak sabar banget nih terlihat dari para peserta di sini mungkin yang masih off cam bisa on cam terlebih dahulu. Seperti itu untuk melihat semangat dari teman-teman yang lainnya nih. Kalau gitu tanpa lama-lama lagi rangkaian acara pada pagi hari ini saya serahkan ke Kak Nova selaku moderator. Silakan Kak Nova. Baik, terima kasih Kak Aling. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti semuanya udah gak sabar nih untuk dengerin Mawapres dari Mas Mawapres Utama UB 2021. Mungkin teman-teman yang lain bisa kasih reaction nih di kolom chat nih, biar tambah rame. Oke, langsung aja nih. Kita sapa dulu pemateri Mautalk kita kali ini ya, Mas Abdul Mujib Sulaiman. Halo semuanya ya, halo Mbak Nova, terus halo Mbak MC ya. Kemudian halo teman-teman semua, pastinya semangat ya, semangat pagi di weekend. Mau menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu ya. Ya, semangat semuanya ya. Oke, nah selamat pagi Mas, gimana kabarnya Mas?
Ya, alhamdulillah sehat-sehat ini Mbak Nova. Mbak Nova sendiri sehat, Mbak ya? Alhamdulillah sehat Ya. juga nih Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, Mujib sekarang kesibukannya apa aja ya Mas? Ya, kalau sekarang saya kebetulan juga baru lulus ya dari jenjang sarjana. Jadi sekarang saya sedang mendevelop produk bersama PLN Persero, Mbak. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kompetisi dari PLN, nah ternyata produk itu ditindaklanjuti oleh PT PLN. Nah sekarang saya sedang mendevelop produk itu bersama PT PLN. Seperti itu, Mbak Nova. Wah, keren banget nih teman-teman. Di tengah-tengah kesibukannya Mas Mujib kali ini, Mas Mujib masih bisa luangin waktu untuk sharing bareng kita nih. Nah, ini saya mau tanya nih Mas, gimana sih pendapat Mas Mujib sendiri mengenai teman-teman yang bersemangat ingin jadi mawapres? Nah, tentunya ini ya happy banget ya. Apalagi weekend ini Sabtu pagi ya. Biasanya teman-teman kalau weekend itu kan healing ya. Nah, ini teman-teman healingnya malah ikut ini apa Conference of Achievement. Nah, ini tentunya happy banget karena jarang banget teman-teman itu yang bisa menyempatkan ya waktu weekend, waktu healingnya itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, saya dulu juga seperti itu, Mbak Nova, ketika jadi mahasiswa di semester 1, 2, sampai semester 6, itu hari Sabtu Minggu ya juga kalau ada acara saya ikut, kalau ada acara saya ikut. Nah, kenapa saya kok pengen ikut ya, Mbak Rafa ya, waktu itu, Mbak Nova ini ya. Kenapa kok pengen ikut? Karena pada waktu itu saya merasa kalau di perkuliahan saja itu kurang. Karena kan kalau di perkuliahan itu kita hanya belajar teoritisnya saja ya, apalagi di saya di teknik mesin, ya saya belajarnya ya fisika, matematika, kimia ya di itu aja. Tapi kalau hal semacam ini, bagaimana kita mendengarkan pengalaman orang lain, dan bagaimana kita mendengarkan motivasi dari orang lain, itu akan memberikan insight baru bagi kita. Nah, itulah yang sebenarnya memorable dunia perkuliahan ya, experience itu. Karena itu materi yang sulit kita dapat dari orang lain. Di kelas pun kita pasti jarang dapat materi itu. Nah, makanya kenapa saya sangat happy banget ya ketika ada teman-teman yang mau menyempatkan waktunya, apalagi weekend ya, pagi, untuk bisa mengikuti acara ini. Ya, insya Allah ya, kita bisa sharing banyak lah terkait apa yang telah saya lakukan, dan mungkin kalau teman-teman ada yang ingin menanyakan atau mungkin apa ya, curhat atau apa, minta saran gitu ya, silakan banget ya. Jadi kita sharing-sharing aja pagi. Alhamdulillah ya teman-teman semua di sini, meskipun masih dalam keadaan liburan, kalian tetap masih produktif. Dengan bukti teman-teman punya semangat ingin jadi mawapres. Nah, dari Mas Mujib sendiri, apakah udah siap Mas untuk materi yang ingin disampaikan ke adik-adik mawapresnya? Ya, pasti siap ya, pasti siap. Nah, sudah ready banget ini ketemu muda-mudi ini. Saya merasanya tetap muda ya, walaupun sudah nggak mahasiswa lagi nih ya. Tetap siap. Baik Mas, kalau memang udah siap, dipersilakan untuk penyampaian materinya. Sebentar ya, saya izin share screen dulu teman-teman. Oke. Nah, udah. Ya, kira-kira udah kelihatan belum ini teman-teman untuk share screen saya? Sudah Mas. Sudah ya? Oke. Oke, jadi saya di sini cerita aja ya, the journey, gimana saya bisa jadi mawapres utama UB waktu itu, dan sedikit pengalaman saya hingga saat ini. Tapi sebelumnya kan alangkah baiknya kalau kita bersalaman dulu ya pagi-pagi ya. Nah, coba deh, saya pengen mendengarkan semangatnya teman-teman ini gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Wah, ini kayaknya kurang semangat ini. Di sini jumlah partisipannya kayaknya 62 ya, tapi kayaknya tadi yang bilang cuma 5 atau 7 orang gitu ya. Nah, ini kurang semangat ini.
Jadi kalau teman-teman semangat itu biasanya transfer ilmunya lebih mudah karena otak kita sudah membuka pikiran itu lebih dalam lagi karena dengan semangat kita. Dan kemudian juga ya teman-teman ada istilah juga kalau kita semangat ya, kedepannya itu kita akan lebih berambisi untuk mengejar sesuatu yang kita harapkan. Nah, gimana teman-teman boleh nih kalau misal salam langsung di open mic aja ya, langsung di open mic biar istilahnya apa ya transfer ilmu kita itu bisa menjadi lebih maksimal. Ya walaupun kita sekarang ini ya terpisah oleh ruang ya, kita terpisah oleh jarak juga ya, tapi kita waktunya tetap sama dan semangatnya pun juga harus tetap sama ya. Setuju nggak kira-kira kalau seperti itu? Oke, coba langsung nanti open mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Nah, kan euforianya lebih kerasa ya. Walaupun kita terpisah oleh ruang, kita terpisah oleh jarak ya. Tapi kan kita berada dalam waktu yang sama dan juga kita semangatnya juga tetap sama. Oke teman-teman, sebenarnya terima kasih atas undangan yang telah diberikan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau udah kenal, udah sayang, tapi saya jangan di ghosting ya. Kan nggak enak banget ya. Pastikan 40 menit ke depan, kurang lebih ya 30-40 menit ke depan, kita sharing ilmu, kita sharing segala hal yang pernah saya lalui ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Abdul Mujib Sulaiman Wahid. Alhamdulillah saya tahun 2012 itu kemarin terpilih menjadi mahasiswa berprestasi utama ya di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk kesibukan saat ini saya udah lulus ya dari Universitas Brawijaya. Udah nggak mahasiswa lagi nih ya, tapi semangatnya tetap mahasiswa ya. Jadi nantilah saya ceritakan apa enaknya menjadi mahasiswa dan setelah mahasiswa itu apa sih nggak enaknya, bukan nggak enaknya, tapi apa keistimewaan menjadi mahasiswa itu. Nanti kita bahas sedikit-sedikit aja. Ini beberapa kesibukan saya pada waktu itu. Alhamdulillah saya juga menjadi penerima beasiswa Jarum. Kemudian saya juga peserta dari Magang Merdeka, programnya Kemendikbud, magang industri selama 6 bulan di Petrokimia Gresik sebagai piping engineer. Nah, kalau di sini data analytical engineer, tapi ternyata saya ditempatkan sebagai seorang piping engineer ya. Oke. Nah ini awal ya. Mengapa kita harus, kalau di sini ber-PKM ya, tapi konteksnya banyak ya. Mengapa kita harus berinovasi ya? Mengapa kita harus senantiasa mencurahkan ide-ide kita di dunia tulis-menulis ya, karya tulis. Kenapa kita harus mewujudkan itu ya? Ada beberapa alasan. Di sini bentar. Nah, salah ini aja. Saya mulai dari PIMNAS dulu ya. Jadi gerbang awal saya ketika di dunia karya tulis itu adalah ketika menjadi peserta di PIMNAS 33. Nah, jadi di PIMNAS 33 itu kenapa kok PIMNAS itu seolah-olah menjadi hal yang sangat ini ya teman-teman ya, menjadi hal yang sangat besar dan digandrungi oleh semua mahasiswa. Karena saya ibaratkan kalau PIMNAS itu adalah seperti Olimpiade ya. Jadi kalau seorang atlet bulu tangkis ya, dia pernah juara di Indonesia Open, pernah juara di Malaysia Master, di Singapura Open ya. Dia akan merasa tetap kurang ya. Sebelum dia mendapatkan medali emas di Olimpiade. Nah, sama PIMNAS itu seperti itu ibaratnya. Jadi ketika teman-teman ikut berbagai lomba karya tulis atau lomba karya ilmiah, itu akan lebih lengkap rasanya ketika teman-teman mendapatkan medali di PIMNAS. Nah, di PIMNAS 33 itu saya masuk finalis saja ya. Tapi alhamdulillah banget pada waktu itu saya semester 4 atau 3 ya, 4 kalau nggak 4 ya 3 saya lupa. Nah, itu udah masuk finalis. Alhamdulillah pada waktu itu. Walaupun finalis lumayan ya, lumayan kita bisa mewakili Universitas Brawijaya. Nah, inilah uniknya PIMNAS teman-teman. Uniknya dunia karya tulis. Jadi ketika ada event individual, nah di karya tulis sendiri itu ada event tim layaknya Olimpiade. Jadi kita membela alma mater kita. Alma mater tercinta kita itu kita bela di PIMNAS ini. Nah inilah uniknya PIMNAS. Nah alhamdulillah di PIMNAS 34 saya berhasil meraih medali emas pada waktu itu. Nah ini sebuah journey teman-teman, sebuah istilahnya apa ya, sebuah perjalanan yang
paling pentingnya di situ. Jadi bukan medali emasnya, bukan finalisnya, bukan juaranya, tapi perjalanannya. Nah, kenapa Pimnas menjadi penting juga? Karena kalau di Pimnas itu teman-teman pasti udah ketemu artis-artis nih, artis-artis. Nah, kalau di Pimnas 33 waktu itu kita gesternya Leto sama Guyon Waton, kalau di Pimnas 34 gesternya Pamungkas. Ya, kita gratis nonton itu ya. Sekarang nonton Pamungkas aja berapa ya? Terbaru kemarin kalau nggak salah kalau di Jogja sekitar 250. Wah, 250.000 kita nonton Pamungkas. Tapi di Pimnas kita gratis. Nah, ini uniknya Pimnas, teman-teman. Uniknya Pimnas. Nah, makanya kenapa bisa saya sebut PKM itu adalah gerbang awal kalian untuk masuk ke dunia karya tulis. Apapun itu, karena saya yakin ya di semua fakultas itu sejak maba pasti akan diajarkan dunia PKM. Nah, PKM itu gerbang awal, nantinya bisa menjurus kemana-mana. Apapun itu, bisa jadi mawapres, bisa jadi kalian tertarik di bidang startup, bisa juga kalian menjadi seorang wirausaha. Nah, itu gerbang awalnya di PKM, di Pimnas ini. Nah, dari situ, nah ini, jadi setelah PKM nanti kalian bisa ikut lomba esai, exhibition, LKT, dan sebagainya. Dan itu saya rasa memiliki karakteristik yang sama, hingga nanti akhirnya teman-teman menjadi mawapres. Nah, berkat itu juga PKM juga ya, saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan produk bersama PLN. Jadi pada waktu itu yang terpilih dari 3 teman-teman, 3 institusi. Jadi sedikit cerita ya, PLN ICE ini merupakan kompetisinya PLN di bidang produk listrik, dan itu pesertanya itu bukan hanya mahasiswa saja, tapi semua semua kelompok umur itu bebas. Istilahnya kalau ditunjuk ini tarung bebas lah, nggak ada kelompok umurnya. Jadi waktu itu yang terpilih itu dari saya, dari UB, kemudian dari LIPI, sama dari ITS. Nah, selain itu juga dari PKM juga itu mengantarkan saya menjadi finalis top 20 ya di Pertamuda Seed and Skill yang diadakan oleh PT Pertamina Persero. Nah, dari PKM itu bisa kita kembangkan idenya itu menuju ke ide bisnis gitu ya, menuju ke ide usaha, itu bisa kita kembangkan ke arah situ. Hingga akhirnya mungkin nanti ada sedikit cerita, jadi cerita ini bersambung hingga saya menjadi mawapres nanti ada. Nah, dari situ teman-teman bisa memulai perjalanan teman-teman, entah apapun itu ya, endingnya nanti ya, kita kan nggak ada yang tahu. Kalau mawapres kan pasti cuma 1 orang ya di setiap universitas ya. Nah, mungkin ada 2, 3 ya kan enggak ya, cuma 1. Nah, bagi yang di luar 1 ini gimana ya, masih banyak jalan gitu ya. Teman-teman bisa ikut berbagai event ya. Bukan hanya di event karya tulis saja, tapi bisa merambah ke dunia lain. Dunia lainnya ya apa? Di dunia startup, kemudian di dunia bisnis, dunia wirausaha gitu ya. Atau mungkin teman-teman di dunia ada pengabdian masyarakat, nah itu banyak banget. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kalian explore nantinya melalui dunia karya tulis, khususnya di PKM itu tadi. Nah, dari situ juga akhirnya saya bisa ketemu idola saya, ya, Mas Piyu Padi. Ya. Dari dulu itu saya selalu mengandalkan Mas Piyu, Mas Piyu Padi. Mungkin ini ya teman-teman generasi 2000-an ya, mungkin harusnya sedikit tahu sih harusnya ya band-band legend pada waktu itu. Jadi saya itu dulu favoritnya band Dewa, kalau enggak Padi ya. Nah, melalui PKM awal mula itu saya akhirnya bisa ketemu Mas Piyu. Ya, itu bisa foto bareng. Nah, dan dari situ juga akhirnya saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi utama Universitas Brawijaya. Nah, jadi singkat ceritanya adalah saya waktu itu mulainya dari PKM. Kemudian di PKM kan saya hanya finalis ya, gagal. Saya nggak berhasil meraih juara. Tapi akhirnya saya ikutkan ke lomba-lomba lain seperti tadi, esai, exhibition gitu ya, LKTI, sampai akhirnya ke startup. Nah, di ide yang sama juga akhirnya saya kembangkan juga. Akhirnya saya kembangkan buat karya tulis saya di Pilmapres UB pada waktu itu. Nah, tentunya ya setiap event itu pasti beda ya. Kalau kita di PKM itu pasti kita diajarkan semua. Dari segi bisnis itu kita dapat juga ya. Kemudian dari segi ilmiah kita juga ada. Kemudian dari segi pengembangan ke startup itu juga ada. Dan dari situ nanti teman-teman bisa milih kira-kira teman-teman minatnya yang mana gitu ya. Kalau teman-teman minatnya ke dunia riset atau ilmiah, ya teman-teman ikutnya di LKTI. LKTI. Kalau teman-teman minatnya di dunia startup, dari ide itu bahasnya fokus di startup, pengembangan produk. Nah, itu teman-teman ikutnya ya di bidang startup. Nah, kalau teman-teman minat di dunia usaha ya pengembangannya di program wirausaha. Jadi semua ide itu sebenarnya bisa kok kita larikan kemana aja.
bisa banget kita larikan kemana aja. Dan endingnya dari apapun itu, apapun kegiatan kita di masa maba ya, atau di masa muda, itu bisa untuk diajukan sebagai prestasi di Pilmapres. Nah, itu mungkin sedikit journey saya di awal ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya merasa kalau wah saya ikut lomba sekali udah nggak berhasil, atau 2 kali 3 kali nggak pernah menang, udahlah nggak usah ya. Jangan berpikiran seperti itu. Masih banyak jalan. Saya masih banyak dunia yang bisa kalian raih atau bisa kalian kejar. Nah, itu sedikit intro ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke secara teknis ya. Jadi sebenarnya apa sih itu Mawapres ya, atau Pilmapres ya. Jadi Pilmapres itu ada 2 teman-teman. Ada Pilmapres program sarjana, ada Pilmapres program diploma. Ya. Jadi kalau sarjana itu dikhususkan untuk pesertanya yang di jenjang S1 saja. Jadi teman-teman kalau misal di Politeknik ya, atau mungkin di Fakultas Vokasi UB itu nggak bisa ikut Mawapres program sarjana. Bisa ikut Mawapres program diploma. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman kita yang ada di Politeknik ya, atau mungkin kayak sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi itu kan program vokasi ya. Nah, itu nggak bisa ikut Pilmapres di program sarjana. Mereka bisanya ikut di Pilmapres program diploma. Nah, jadi itu sedikit perbedaan antara Pilmapres sarjana dan Pilmapres program diploma. Nah, kemudian sebenarnya Pilmapres sendiri itu apa ya? Jadi Pilmapres itu sebuah kegiatan ya. Jadi kegiatan itu diadakan oleh Kemendikbudristek ya. Dan itu untuk memilih atau mencari dan memberikan penghargaan ya kepada mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi. Nah, prestasinya itu banyak ya. Ada prestasi kurikuler, ada prestasi kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, setelah itu barulah terpilih satu mahasiswa yang disebut sebagai Mawapres atau mahasiswa berprestasi. Nah, jadi prestasi itu apa aja? Prestasi itu banyak ya. Ada prestasi di bidang non-akademik, ya. Ada prestasi akademik ini dilihatnya dari IPK, gitu ya. Kemudian ada keaktifan di dunia organisasi, sama yang terakhir itu di rekognisi atau pengakuan. Nah, apa bedanya antara 4 ini? Kita next slide. Nah, jadi ini dulu. Jadi bagaimana sih proses seleksi Mawapres ya? Nah, jadi Mawapres itu lumayan panjang teman-teman untuk mencapai ke nasional ya. Jadi kita harus mulai dulu di tingkat jurusan ya. Kita harus mulai dulu di tingkat jurusan. Nah, ketika di tingkat jurusan sudah tercapai, kita maju ke tingkat fakultas. Tapi kadang ada beberapa fakultas yang nggak ada di jurusan, tapi langsung di fakultas. Nah, setelah terpilih di tingkat fakultas, teman-teman akan mewakili fakultas itu untuk maju ke tingkat universitas. Ya. Ketika udah terpilih, itu teman-teman nggak langsung ke nasional ternyata. Ya. Tapi teman-teman itu harus berlaga di Pilmapres tingkat LL-Dikti. Apa itu LL-Dikti? Jadi LL-Dikti itu Pilmapres di tingkat wilayah. Jadi kalau di dunia pendidikan tinggi itu ada namanya LL-Dikti. Jadi LL-Dikti itu semacam istilahnya provinsi ya. Nah, kurang lebih provinsi lah, tapi ada beberapa provinsi yang digabung. Tergantung ini LL-Diktinya LL-Dikti wilayah mana. Nah, kalau UB itu masuk LL-Dikti 7. Nah, LL-Dikti 7 itu apa aja? Nah, itu ada di range Jawa Timur. Jadi kita harus bersaing dulu dari teman-teman di ITS, kemudian di UNER, ada UNEJ, dan sebagainya. Jadi semua perguruan tinggi di Jawa Timur. Nah, setelah itu baru kita berlaga di tingkat nasional. Jadi pada waktu 2021, alhamdulillah saya sendiri bisa lolos sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi kalau di tingkat nasionalnya walaupun nggak masuk 3 besar, tapi sudah melalui berbagai tahapan. Ya, jadi kurang lebih itu kalau misalnya teman-teman ingin menjadi Mawapres nasional, nah ini kurang lebih tahapannya itu. Jadi teman-teman harus jadi Mawapres jurusan dulu, Mawapres fakultas, Mawapres universitas, Mawapres LL-Dikti, baru Mawapres nasional. Jadi kurang lebih panjang ya tahapannya ya kalau di seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Nah, kemudian kriterianya apa aja ya? Yang pertama itu teman-teman harus punya yang namanya karya ilmiah. Kemudian IPK teman-teman harus bagus. Kemudian teman-teman harus bisa berbahasa Inggris. Dan terakhir memiliki capaian unggulan. Kita bahas dulu dari karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini itu dikhususkan, jadi sebenarnya bebas ya teman-teman ya, mau masuk kemana ya. Kalau teman-teman karya ilmiahnya itu fokus di riset, nggak apa-apa. Jadi pembahasan risetnya diperdalam. Kalau teman-teman punya karya ilmiah, teman-teman sukanya bidang startup, nggak apa-apa. Teman-teman lampirkan karya ilmiah itu di pembahasannya itu fokus di pengembangan produk. Kalau teman-teman punya minat
karya ilmiah di bidang wirausaha, nggak apa-apa juga teman-teman fokuskan karyanya itu di bidang wirausaha. Ataupun kalau teman-teman punya ya karya ilmiah di bidang sosial, misal teman-teman punya program pengabdian masyarakat apa, itu teman-teman jadikan karya ilmiah, nggak apa-apa juga. Nah, jadi di Filmapres itu bebas. Jadi Filmapres itu mewadahi semua potensi teman-teman. Jadi prestasi itu banyak kalau di Filmapres. Nanti di slide-slide-nya ada. Jadi apapun minat teman-teman, apapun bidang teman-teman, entah itu teknik ya, entah itu MIPA yang identik dengan ilmiah ya tentunya ya. Entah itu teman-teman di sosum yang identik dengan program sosial atau teman-teman di bidang lain, apa aja bebas. Itu bisa menjadi sebuah karya ilmiah. Yang penting apa? Kalau di Filmapres, dampaknya itu bisa kerasa. Kerasa bagi siapa? Kerasa bagi semua isu nasional ya. Isu nasional. Nah, pada waktu itu 2021, waktu itu kan masih zamannya COVID-19 nih ya, teman-teman ya. Nah, pada waktu itu saya memilih untuk karya ilmiah di bidang riset. Jadi pada waktu itu saya meriset suatu alat yang bisa mencegah penularan COVID-19. Nah, pembahasan saya ya fokus di riset ya. Jadi COVID-19 itu, virus COVID itu punya energi kat berapa sih gitu ya. Nah, alasannya punya energi kat sekian. Nah, dengan energi sekian itu ternyata bisa menghancurkan COVID. Nah, jadi sebenarnya simpel seperti itu. Nah, dampaknya itu yang harus luas. Ya, karena sebenarnya kan kalau gitu aja relatif mudah ya kalau di apa ya, istilahnya di riset ya. Jadi kita cuma memberikan energi aja. Tapi kenapa karya tulis itu menjadi sangat penting? Karena berhubungan juga dengan isu nasional pada waktu itu. Akhirnya karya ilmiah itu menjadi hal yang sangat besar. Nah, sama teman-teman juga harus seperti itu. Jadi nanti apapun temanya, apapun bidang yang dipilih, sesuaikan dengan isu nasional terkini. Ya, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat ini ya berharga ya ketika teman-teman belajar di tingkat nasional. Nah, yang kedua, teman-teman harus punya IPK yang harus tinggi ya. Kalau rendah nggak bisa juga. Tapi sebenarnya kalau di nasional itu minimal teman-teman punya IPK 3,25 udah bisa ikut Filmapres tingkat nasional sih. Nggak masalah. Sebenarnya cuma syarat administrasi. Tapi ketika di nasional, IPK itu akan dinilai juga. Jadi IPK itu akan dikonversi menjadi sebuah skor, teman-teman. Jadi misal teman-teman IPK-nya 3,9 ya, itu akan dikonversi menjadi sebuah skor. Kemudian ada teman-teman di univ lain gitu ya, misal punya IPK-nya 3,5, itu akan dikonversi menjadi sebuah skor juga. Jadi jelas IPK akan sangat berpengaruh bagi teman-teman ketika nanti berlaga di tingkat nasional. Ya walaupun itu awalnya kelihatan sepele, cuma syarat administrasi ya, 3,25 udah bisa masuk nasional kok ya. Ya udah bisa masuk nasional, tapi LLDT pun udah bisa juga. Tapi untuk bersaing di situ, itu akan sulit juga. Ya katakanlah semua peserta IPK-nya udah di atas 3,25 gitu ya. Tapi ternyata nggak mungkin kan kalau 10 peserta di atas 3,25, 10-10-nya dipilih, tapi pasti dipilih yang terbaik juga. Nah makanya kenapa IPK di sini sebenarnya sepele, cuma kelihatannya syarat administrasi aja, tapi ternyata di balik itu ada unsur penilaiannya di situ. Jadi ketika misal teman-teman skillnya itu sama, karya ilmiahnya bagus, prestasinya sama-sama bagus, nah teman-teman akhirnya ya yang dilihat terakhir ya di IPK itu tadi. Nah kemudian yang ketiga itu ada presentasi bahasa Inggris. Nah jadi teman-teman kalau di universitas, kalau di fakultas sih, kalau fakultas beda-beda ya, tapi kalau di fakultas saya sendiri itu prosesnya full bahasa Inggris. Jadi kalau di fakultas saya itu ada sesi presentasi keunggulan diri, kemudian ada sesi wawancara, sama presentasi karya ilmiah, dan terakhir ada sesi debat. Nah kalau di fakultas saya sendiri itu hampir 75% itu pakai bahasa Inggris kecuali sesi debat. Tapi ini tentunya tiap fakultas beda-beda ya. Kalau di universitas kita cuma presentasi karya ilmiah saja sama wawancara sama juri. Nah itu full bahasa Inggris. Nah kalau di nasional itu nggak full bahasa Inggris, ada beberapa bagian yang pakai bahasa Inggris. Semisal untuk presentasi karya ilmiah pasti ya itu pakai bahasa Inggris ya. Nah kemudian juga di nasional itu teman-teman harus presentasi mengenai isu SDGs. Nah jadi di luar karya ilmiah teman-teman harus membahas juga mengenai SDGs. Nah itu pakai bahasa Inggris. Nah pada waktu itu saya online ya, pada waktu itu ya online. Jadi kita semacam submit video gitu ya. Nah cuma videonya itu nggak boleh masuk dapur editing sama sekali.
Jadi harus benar-benar pure video itu, durasinya 5 menit, nggak boleh ada yang di crop, dipotong, dan sebagainya. Pokok video itu harus benar-benar pure kita presentasi dari menit 0 sampai menit ke-5. Jadi nggak boleh ada sedikit pun kesalahan, termasuk kesalahan ucap, kemudian penggunaan grammar dan sebagainya, itu nggak boleh ada kesalahan. Ya boleh sih, cuma kan mempengaruhi penilaian. Jadi kurang lebih kalau di nasional itu seperti itu. Jadi yang dinilai itu tenang kok, bukan kayak kita ngerjain TOEFL atau gimana, tapi kita presentasi aja sesuai dengan bidang kita, bidang yang kita kuasai, kemudian kita presentasikan itu dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, yang terakhir itu teman-teman harus memiliki capaian unggulan. Nah, capaian unggulan itu apa ya? Jadi capaian unggulan itu prestasi-prestasi atau prestasi yang diakui oleh Kemendikbudristek. Nah, ini banyak banget ya. Jadi ada mulai kompetisi, kemudian ada pengakuan, organisasi, penghargaan, kewirausahaan, temuan inovatif, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi prestasi itu banyak banget kalau di Mapres, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada yang nggak suka karya ilmiah, nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya prestasi di bidang olahraga, ya apalagi di tingkat internasional itu sudah bisa menjadi capaian unggulan gitu ya. Atau mungkin teman-teman aktifnya di organisasi aja gitu ya nggak apa-apa juga. Ya. Nggak apa-apa juga, teman-teman cukup submit di organisasi. Nah, tapi ketika sampai nasional, teman-teman nggak bisa hanya punya satu prestasi saja. Nah, jadi kalau di nasional itu maksimal cuma 10, teman-teman. Ya, kalau di fakultas itu minimal 10 ya, tapi kalau di nasional itu maksimal 10. Jadi 10 terbaik itu harus dilampirkan ke tingkat nasional. Nah, 10 ini nggak boleh sama di suatu bidang semuanya. Misal, teman-teman punya prestasi juara 1 karya ilmiah, jumlahnya ada 5. Nah, itu nggak bisa 5-5-nya dimasukin. Maksimal itu cuma 4. Nah, sisanya 6 gimana, Kak? Terus 6-nya harus cari prestasi yang lain. Ya, jadi kalau teman-teman pernah 10 kali juara LKT itu nggak bisa 10-10-nya dimasukin. Maksimal cuma 4, terbatas. Nah, sisanya ya teman-teman harus cari prestasi yang lain, misal organisasi. Nah, kalau organisasi nggak bisa jadi staff aja nggak bisa. Ya. Harus jadi minimal kepala lah. Ya, harus minimal jadi kepala divisi. Dan itu minimal di tingkat fakultas ya kalau bisa ya. Kalau di tingkat jurusan agak kurang. Nah, kemudian kalau teman-teman misal punya hak cipta berupa karya ya, itu bisa juga, nggak apa-apa juga. Itu dilampirkan sebagai sebuah prestasi juga bisa. Atau teman-teman punya wirausaha gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, tapi jangan ketika ada Mapres teman-teman tiba-tiba bikin usaha. Nggak gitu juga konsepnya. Tapi wirausaha itu dilihat juga dari tahun berdirinya kapan, itu jumlah karyawannya berapa, itu dilihat juga. Atau teman-teman punya temuan inovatif. Kalau temuan inovatif itu cukup bisa dilampirkan dengan paten, atau kalau enggak dengan link berita nasional. Tapi berita nasionalnya itu harus media cetak ya. Nah, kalau waktu itu saya melampirkan di Jawa Pos, jadi karya yang tadi saya yang diliput yang bekerja sama dengan PLN itu ternyata diliput di koran Jawa Pos. Nah, itu bisa dilampirkan sebagai sebuah prestasi juga. Nah, sama yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi teman-teman biasanya ini di sosial sih yang lebih banyak melakukan aktivitas ini. Nah, ini bisa banget dilampirkan sebagai sebuah prestasi. Jadi misal teman-teman punya aktivitas sosial, misal aktivitas pengabdian masyarakat, atau mungkin ada yang ikut programnya pembinaan desa, itu juga bisa dilampirkan. Tapi ingat satu lagi, kalau jadi staf atau enggak aja nggak bisa ya. Minimal adalah menjadi kepala divisi. Itu baru bisa diakui sebagai sebuah capaian unggulan. Nah, jadi kurang lebih di Pilmapres syarat-syaratnya itu tadi. Jadi Mapres itu bukan hanya sekedar teman-teman buat KTI atau teman-teman sekedar buat penghargaan saja. Tapi Mapres itu butuh yang namanya aksi, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman punya LKTI, kemudian punya banyak prestasi, itu nggak cukup untuk jadi Mapres, tapi harus punya aksi. Apa aja aksinya ya? Banyak, bisa aktivitas sosial gitu ya. Bisa teman-teman menghasilkan suatu produk inovatif. Bisa teman-teman jadi suatu kepala di suatu organisasi. Nah, itu bisa. Jadi Mapres itu bukan hanya terbatas teman-teman punya bakat bidang riset atau inovasi saja. Bukan teman-teman sekedar punya prestasi aja, tapi butuh yang namanya aksi juga di situ. Nah, ini beberapa ya.
Nah, kalau di UB itu ini kurang lebih ya, saya share sound ya. Sedikit kemeriahan pada waktu 2021. Kalau 2022 kayaknya masih nggak terlalu kelihatan ya, karena mungkin masih agak pandemi juga. Kalau di 2021 itu agak meriah, teman-teman. Ini disiarkan di UB TV. Jadi lumayan meriah kalau pada waktu itu ya. Nah, ini kurang lebih beberapa dokumentasi ketika Pilmapres. Jadi pada waktu itu jajaran dewan jurinya, ini sedikit pengalaman unik ya teman-teman ya di Pilmapres UB ya. Jadi jurinya itu, nah ini yang ada di depan ya. Ada Pak Rektor, kemudian ada Pak WR juga, kemudian ada Prof. Aulani Am WR1. Jadi hampir ada 10 dewan juri. Nah, 10 jurinya itu ada wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang kemahasiswaan, kemudian ada beberapa profesor juga. Nah, bayangin ya pada waktu itu ya, saya sidang ujian komprehensif aja belum ya, udah ditanya-tanyain sama profesor. Nah, jadi pada waktu itu hampir istilahnya agak gugup juga ya, karena saya sarjana aja belum ya, udah ditanya-tanyain sama profesor. Nah, tapi teman-teman, ini sebenarnya pengalaman unik juga ya. Jadi ketika teman-teman udah pernah melalui ini, ketika teman-teman menjalankan ujian komprehensif itu ternyata relatif mudah kok. Nggak. Kalau saya rasa ya, pengalaman saya ujian komprehensif sama penjurian Pilmapres, itu lebih menebarkan Pilmapres. Karena hampir dari 10 dewan juri itu, kalau nggak salah 3-4 orangnya itu sendiri profesor. Nah, saya sarjana aja belum udah diuji sama profesor pada waktu itu. Tapi ini sedikit pengalaman unik ya. Karena ya itu tadi, saya sarjana aja belum udah diuji sama profesor. Nah, kalau teman-teman udah bisa melalui tahap ini, insya Allah teman-teman nanti ada ujian komprehensif, ada presentasi atau apapun itu akan relatif mudah. Nah, kayak kemarin saya di ujian kompre itu hampir 90 menit isinya cuma ngobrol aja sama penguji saya. Justru malah serem di Pilmapres ini ya. Dia beberapa kisah singkat ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana menjadi seorang mawapres ya, gitu ya. Nah, saya coba tanya ya, apa teman-teman kenal ini semua? Cukup dijawab melalui kolom chat aja, ya. Silakan dijawab kenal atau tidak, ya. Kenal ya, kenal Mas. Oke. Nah, yang kiri itu adalah DOA 19 ya teman-teman ya. Itu salah satu band favorit saya juga. Nah, ini mulai tahun 1992, teman-teman. Nah, teman-teman saya kan pasti di sini rata-rata pada kelahiran 2000 ya. 2000 ke atas lah. Nah, 2000 ke atas saja teman-teman masih kenal Dewa 19 gitu ya. Nah, ada apa sebenarnya dengan Dewa 19 ini? Kemudian yang kanan ini ada Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim ya, tapi mungkin beliau terkenalnya karena Gojek ya. Nah, kemudian kalau yang ini ada yang tahu, ada yang mengenal gitu ya. Ada yang tahu aja lah, kalau mengenal nanti ada yang belum kenalan ini, kasihan nih. Jadi Mbak siapa? Mbak Rumaisa Nashwa ini belum kenalan. Sama saya juga belum kenalan. Tahu. Nah, jadi yang kiri itu Gracia Apriani, peraih medali emas Olimpiade ya di 2020 kemarin, dan yang kanan ini ada mungkin ada yang nggak tahu juga sih, Denny Caknan. Jadi Denny Caknan ini seorang artis Jawa Timuran ya, yang mengangkat budaya Jawa Timur, bahasa Jawa Timur dengan lagu-lagunya, dan itu diupload ke YouTube, ternyata bisa jadi trending. Nah, teman-teman, keempat kelompok tadi ya, keempat orang tadi itu dikenal dengan caranya mereka masing-masing. Itu dikenal dengan karakteristiknya mereka masing-masing ya. Kalau Dewa 19 itu dikenal karena karya-karyanya ya yang udah lama dan legend ya. Bisa dibilang legend. Gracia Apriani dikenal karena prestasinya bisa membawa medali emas. Nah, Mas Menteri dikenal ya awal karena apa? Ya, awal karena Gojeknya itu tadi ya. Karena bisa bermanfaat bagi orang. Denny Caknan juga dikenal karena
Denny Caknan bisa mengangkat budaya lokal Jawa Timur. Nah, teman-teman, 4 orang ini itu karakteristiknya beda-beda ya. Jadi mereka dikenal dengan caranya mereka masing-masing. Nah, sama. Jadi kalau teman-teman nantinya ingin menjadi mawapres, teman-teman itu harus bisa menemukan potensi apa yang sekiranya ada di dalam diri teman-teman. Nah, jangan menjadi orang lain, tapi jadilah diri teman-teman sendiri. Karena di teman-teman itu pasti unik. Ya, pasti unik. Kenapa kok unik? Karena setiap orang pastinya itu punya skill, punya experience, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, teman-teman hanya perlu mengolah itu dari dalam diri teman-teman, bukan melihat orang lain boleh, tapi bukan dijadikan standar kita menjadi seperti mereka, tapi yang kita jadikan patokan adalah bagaimana mereka menjadi merekanya. Itu yang perlu kita tiru. Nah, kenapa kok ini penting ya? Saya mungkin ada beberapa video juga ini ya. Nah, ini nanti. Nah, ini. To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats. Not just in this country, but all around the globe. Nah, jadi keunikan itu adalah berhubungan dengan core value yang ada dengan diri teman-teman semuanya. Jadi teman-teman ingin apa yang diingat dari orang lain. Teman-teman ingin hal apa yang ingin diingat dari orang lain. Nah, saya hingga saat ini ya, itu lebih dikenalnya bukan sebagai seorang Abdul Mujib ya, tapi mungkin lebih dikenal ini, ada inovasi iRings ini. Mungkin kalau teman-teman sempat lihat di IG Univ itu juga ada. Nah, yang menjadi branding itu adalah iRings ini. Atau ya, jadi di semua kabar berita itu nggak ada yang menyebutkan bahwa Abdul Mujib berhasil menjadi mawapres utama UB, nggak ada. Tapi yang disebutkan oleh berita itu adalah apa yang saya kerjakan. Nah, teman-teman, inilah pentingnya kenapa keunikan. Ya, kemudian core value itu penting ya, karena yang menjadi penting kita dikenal orang lain itu bukanlah kita, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan untuk alma mater kita, apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman berikan juga untuk diri teman-teman semuanya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Apple ya. Nah, jadi kenapa Apple hingga saat ini ya masih banyak yang ini ya, masih banyak yang minat ya, masih banyak yang pengen, walaupun harganya lumayan juga ya kan kalau dibandingkan dengan brand-brand lain ya. Padahal kalau saya cermati brand-brand lain pun seperti ya kualitasnya hampir mirip-mirip Apple lah ya, tapi dengan harga yang sangat jauh beda. Nah, kenapa brand Apple nggak runtuh ya, tapi mereka tetap mempertahankan core value mereka gitu ya. Nah, jadi mereka tetap punya prinsip, mereka tetap punya core value, dan itu yang harus dipertahankan oleh teman-teman juga. Nah, saya ada satu video lagi, oh enggak ini. Nah, core value nggak cukup juga kalau teman-teman nggak menerapkan triangle of success ini. Nah, jadi saya sedikit punya tips, jadi triangle of success. Jadi isinya pertama adalah knowledge, nah, kedua ada skill, sama yang terakhir nanti ada saya jelaskan. Nah, yang pertama kita mulai dari knowledge dulu. Nah, setelah teman-teman punya core value, teman-teman paham, oh ternyata potensi saya ini gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman harus cari knowledge, harus cari ilmu. Jadi jadi ilmu itu sebenarnya apa ya? Jadi simpelnya ilmu itu adalah ketika teman-teman bilang, oh alah itu gitu ya, atau oh ya. Jadi artinya teman-teman udah dapat ilmu baru situ. Ya seperti pagi ini ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu Filmapres itu apa sih sebenarnya gitu ya. Akhirnya teman-teman tahu, oh Filmapres itu ternyata ini loh. Artinya teman-teman udah dapat ilmu baru di situ. Nah, jadi ilmu, nah, itu yang indikatornya itu. Nah, kemudian ilmu saja apa cukup? Nah, nggak cukup, teman-teman butuh yang namanya skill gitu ya. Teman-teman butuh yang namanya skill ini tadi. Nah, skill itu apa? Skill itu adalah indikatornya gimana? Skill itu adalah hal yang kita peroleh setelah kita melakukannya berulang kali. Nah, kalau ilmu kan
cukup sekali aja ya, kayak kita misal baca buku, baca novel gitu ya, atau teman-teman ikut seminar gitu ya, itu kan cuma sekali, teman-teman dapat ilmu di situ. Nah, teman-teman cuma dapat ilmu aja, tapi skillnya belum dapat. Nah, skill itu harus kita peroleh berulang kali. Ya simpelnya gini, kalau teman-teman dulu pernah ya di pelajaran pendidikan jasmani olahraga kan ada USBN ya. USBN-nya itu kan biasanya kita teori ya. Ada sikap dasar kayang gitu ya. Sikap dasar kayang apa gitu ya? Sikap dasar kayang itu kuda-kuda harus kuat gitu ya. Tangan harus direntangkan ke atas gitu ya. Badan harus ditelentangkan juga gitu ya. Nah, teman-teman hanya dapat ilmu di situ. Di kelas hanya dapat ilmu. Karena nggak mungkin teman-teman habis dapat ilmu itu ke kantin langsung kayang. Nggak bisa. Tapi harus dicoba berulang kali yang namanya kayang itu. Ya. Nah, inilah yang namanya skill, teman. Knowledge. Nah, teman-teman pagi ini itu hanya dapat knowledge-nya saja. Nah, skill-nya dari mana? Nah, skill-nya harus teman-teman coba berulang kali gitu ya. Melalui apa ya? Melalui berbagai macam perlombaan atau teman-teman terjun di dunia organisasi dan sebagainya. Nah, skill itu dapatnya dari mana, teman-teman ya? Skill itu dapatnya adalah dari talent atau dari potensi teman-teman. Ya. Potensi. Jadi potensi teman-teman itu apa? Itu harus ditambahkan usaha juga. Usahanya apa? Nah, mencoba berulang kali gitu ya. Harus mencoba berulang kali. Ya. Sama seperti misal Ari Lasso gitu ya. Ari Lasso dari kecil udah punya skill nyanyi nih, gitu ya. Tapi Ari Lasso nggak mungkin nyanyi itu menjadi skill kalau Ari Lasso nggak mencoba berulang kali. Ari Lasso pada waktu itu akhirnya ya mencobalah ketika SMA ikut band gitu ya, gabung band, akhirnya talent nyanyinya itu diusahakan berulang kali, akhirnya menjadi skill. Nah, kalau udah teman-teman punya skill, ditambah usaha lagi, itu akan menjadi sebuah achievement gitu ya. Seperti Ari Lasso, udah bergabung sama Dewa 19 gitu ya. Nah, Dewa 19 nggak mungkin akan menjadi legend karena kalau pada waktu itu Dewa 19 nggak berangkat ke Jakarta untuk rekaman. Di situ ada effort, ada usahanya di situ. Nah, akhirnya dari skill itu ditambahkan usaha akan menjadi achievement. Akhirnya menjadi band legend hingga saat ini. Nah, sama teman-teman juga seperti itu. Kalau teman-teman pengen dapat achievement, teman-teman harus dimulai dari yang paling dasar dulu. Teman-teman harus paham talentnya teman-teman itu apa, potensi teman-teman itu ada di mana, itu harus diasah terus untuk menjadi skill. Nah, kalau udah punya skill jangan puas di situ, harus tetap diusahakan lagi, akan menjadi yang namanya achievement. Nah, sama yang terakhir ada attitude ya. Nah, ini paling gede ya di antara kedua hal yang lain ya, karena emang ini yang sangat penting. Teman-teman, attitude itu nggak hanya sekedar sopan santun saja kok, ya. Tapi mental ya, kita berbicara tentang mental itu juga termasuk sikap. Jadi seperti apa? Ada satu namanya resilient, teman-teman. Itu yang menjadi hal yang sangat penting. Jadi resilient itu adalah seberapa cepat teman-teman ketika mengalami kegagalan. Jadi seberapa cepat teman-teman untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Ini juga termasuk attitude, teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar sopan santun gitu ya. Menghargai sesama, itu udah pasti penting lah kita pegang teguh. Tapi ternyata di luar itu, sikap itu luas banget. Jadi berhubungan dengan mental kita. Mungkin sedikit cerita juga teman-teman. Jadi pada waktu itu saya juga maba ya. Pada waktu itu offline lagi ya. Jadi tiap pagi itu Sabtu pagi itu acaranya adalah ospek ya kalau di saya ya. Ospek. Jadi kita ketemu pemateri-pemateri gitu juga ya, pemateri-pemateri gitu ya. Nah pada waktu itu terpaksa emang. Ya. Karena kalau nggak hadir nggak bisa dimulai acaranya, jadi terpaksa hadir ya. Tapi dengan terpaksa itu akhirnya saya bisa mendapatkan beberapa insight baru dari senior-senior saya pada waktu itu. Karena terpaksa itu tadi. Nah sama teman-teman mungkin yang hari ini ada yang prakteknya mungkin terpaksa ya karena aduh terlanjur daftar atau mungkin aduh diajak teman gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Jalani aja itu. Ya, siapa tahu dari terpaksa itu teman-teman bisa menemukan potensinya atau talentnya. Nah, jadi kalau ada katanya Sabrang ya, Sabrang itu anaknya Cak Nun. Kalau potensi itu adalah bukan yang sepenuhnya kita nyaman aja, enggak. Tapi harus ada penderitaan di situ. Harus ada penderitaan di situ. Penderitaannya apa ya? Mungkin teman-teman
Nah, kayak Sabtu pagi ini kan menderita sebenarnya kita ya. Waktunya healing kok malah ikut Conference of Achievement kan malah menderita. Enak-enak healing gitu ya. Sabtu pagi kita jalan-jalan kemana, weekend lagi. Ikut ini kan sebenarnya menderita. Tapi nggak apa-apa. Itu dalam rangka teman-teman mencari potensi, mencari knowledge teman-teman. Dan nantinya akan dikonversikan menjadi skill. Nah, kalau katanya Sabrang, potensi atau talent itu bukan hanya sekedar kenyamanan aja. Kan banyak yang bilang ya, kalau kita melakukan sesuatu nyaman, ya udah berarti itu potensi teman-teman ya. Tapi ternyata saya mendapatkan hal yang lebih dalam dari itu. Tapi ternyata harus ada penderitaan di situ. Entah teman-teman menderitanya sadar atau enggak apa-apa. Tapi harus ada penderitaan di situ. Nah sama, saya dulu juga gitu teman-teman. Waktu maba gitu ya, hampir tiap Sabtu spek gitu ya. Kemudian mendengar pesan-pesan senior gitu ya. Nah di situ akhirnya saya mendapatkan insight baru, mendapatkan knowledge baru. Nah, dari dipaksa itu menderita kan, akhirnya ternyata itu menjadi keterusan sampai sekarang dan akhirnya saya nyaman untuk terjun di dunia karya tulis ini. Nah setelah terjun di dunia karya tulis nggak serta-merta saya juara. Ya. Jadi sedikit cerita teman-teman, pada waktu itu mungkin ya, saya ingat banget juara pertama saya itu adalah di Solo, Universitas 11 Maret. Itu lomba karya tulis ilmiah yang saya pertama kali juara. Pada waktu itu masih offline ya. Jadi saya berangkat ke Solo gitu ya. Nanti ada kisah uniknya di situ. Nah, sebelum saya ikut LKTI di Solo ini, sebelumnya saya udah pernah ikut LKTI teman-teman. Kurang lebih hampir 7 sampai 8 kali lah. 7 kali saya gitu ya, 7 kali. Dan itu nggak pernah menang sedikit pun. Nah, pada waktu itu sebenarnya sudah hampir ini ya, hampir menyerah ya, karena ya bayangin aja sekarang pendaftar LKTI berapa sih, 150.000 kan ya, dikali 7 udah 1 juta sendiri ini, tapi nggak pernah balik modal ya, nggak pernah profit, nggak pernah juara ya, aduh habis nih lama-lama uang kan. Pada waktu itu mikirnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya sama teman saya pada waktu itu bilangnya udah nggak apa-apa, coba sekali aja gitu, sekali aja gitu ya, sekali. Nah sekali ini ternyata yang di Solo itu tadi teman-teman. Nah bayangkan kalau saya pada waktu itu benar-benar menyerah ya, benar-benar nggak mau ikut LKTI lagi ya. Ya mungkin saya nggak akan bertemu teman-teman pagi hari ini gitu ya. Tapi karena itu tadi, ada satu kesempatan yang saya ambil pada waktu itu. Coba bayangin, satu kesempatan itu nggak saya ambil, mungkin nggak akan ketemu teman-teman juga hingga saat ini ya. Nah inilah pentingnya namanya resilience teman-teman. Pentingnya seberapa cepat teman-teman untuk bangkit dari kegagalan. Nah, ketika di Solo pun ada beberapa kisah juga, karena pada waktu itu ini juga ya, istilahnya kan kita masih mahasiswa baru ya, semester 3 kok pada waktu itu kita ya. Jadi kita masih di fakultas itu juga belum dikenal gitu ya, masih belum terlalu, namanya belum ada lah. Akhirnya kita ngajuin dana ya juga nggak maksimal juga, hanya dihasilkan berapa persen gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ada yang ini ya merasa mengeluh, aduh aku ngajin duit ke fakultas kok turunnya cuma dikit, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu bagian dari proses sama. Saya juga seperti itu ketika awal-awal saya belum, ya wajar sih. Ya siapa sih yang mau ngasih duit ke orang yang prestasinya belum ada ya pasti jaga-jaga lah. Ya walaupun dikasih ya paling nggak 100%, tapi cuma 50% aja nggak sampai pada waktu itu ya. Nah akhirnya pada waktu itu dari kita itu untuk ini ya meminimalisir anggaran, akhirnya kita itu naik motor dulu teman-teman, naik motor dari Malang gitu ya Malang ke Mojokerto gitu ya, agar hemat biaya di kereta. Nah setelah sampai Solo pun kita cari hotel itu yang dekat-dekat dengan stasiun. Agar dari stasiun ke hotel itu nggak usah nge-grab lah biar murah gitu ya. Pada waktu itu sampai seperti itu. Nah itu penderitaannya pada waktu itu, tapi nggak tahu kenapa pada waktu itu saya merasa happy aja pada waktu itu. Ya walaupun kalau dipikir-pikir sebenarnya itu penderitaan ya. harus sepeda motoran dulu gitu ya, sepeda motoran. Habis itu udah sampai stasiun masih jalan kaki lagi gitu ya. Sebenarnya penderitaan, tapi ternyata dari situ banyak hikmah yang bisa kita petik hingga saat ini. Ya, jadi mungkin di akhir sesi saya ada beberapa quotes ya. Jadi pesan dari saya, teman-teman, sukses itu when there is an opportunity to meet preparedness ya teman-teman. Jadi kesuksesan itu
ialah ketika teman-teman dapat sebuah kesempatan dan bertemu dengan sebuah kesiapan. Teman-teman semua yang ada di sini ya, saya gitu ya, Mbak Nova, ya, Mbak MC tadi, semuanya lah ya, teman-teman panitia semua itu nggak akan pernah tahu kesempatan itu datangnya kapan. Bisa jadi nanti malam teman-teman dapat kesempatan, itu bisa jadi seminggu lagi, bisa jadi juga, ya bisa jadi sebulan lagi, bisa jadi juga. Nggak ada yang pernah tahu kesempatan itu datangnya kapan. Tapi kalau kesiapan, teman-teman mulai detik ini pun bisa menyiapkan, ya. Mulai mungkin teman-teman habis acara ini langsung menyiapkan segala sesuatu, bisa juga ya. Kita bisa menyiapkan preparedness ini sewaktu-waktu. Nah, kalau kita sewaktu-waktu udah prepare, kita sewaktu udah siap, ketika kesempatan itu datang, kita nggak akan kaget. Dan disitulah akan terbentuk yang namanya kesuksesan. Karena kesuksesan itu ialah ketika sebuah kesempatan bertemu dengan sebuah kesiapan. Ya, mungkin sekian teman-teman dari saya, perlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nova. Baik, Mas. Terima kasih atas penyampaian sharing dan materi yang sangat menarik dari Mas Mujib. Dan tentunya pengalaman-pengalamannya selama menjadi Mawapres. Mungkin jika boleh saya review sedikit ya, Kak. Jadi perjalanan Mas Mujib menjadi Mawapres merupakan tergolong cukup kompleks juga ya, Kak. Nah, bagi teman-teman yang ingin jadi Mawapres tentunya harus memiliki karya ilmiah dengan isu yang ada, IPK yang memenuhi standar, mampu mempresentasikan isu yang kita bawakan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar, serta memiliki capaian unggulan. Selain itu, pengalaman merupakan guru terbaik, karena dengan pengalaman kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Dengan pengalaman apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan, kita akan menemukan keunikan di diri kita sendiri yang nantinya akan dikenang oleh orang lain. Oke, mungkin itu saja ringkasan singkat dari saya. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab nih teman-teman. Dipersilakan bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya tentang penyampaian materi dari Mas Mujib tadi dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, atau apabila terkendala dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk saya bantu bacakan. Nah, ini udah ada yang raise hand atas nama Firda. Mungkin kepada Kak Firda dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak Moderator? Ya, sudah. Oke, terima kasih Moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya kepada Mas Abdul Mujib ya. Selamat siang, Mas Abdul Mujib. Selamat siang, Mbak Firda. Mohon maaf, sebelumnya saya tidak bisa on cam karena nggak tahu kenapa sudah 3 hari ya Zoom saya unable terhadap kamera. Tapi saya sangat mengikuti acara ini dan antusias saya dijaga juga gitu dari pagi. Oke, baik. Pengalaman yang sangat luar biasa ya menjadi Mawapres utama di UB begitu ya, Mas Mujib. Tentunya Mas Mujib ini tidak mudah pastinya ya melewati hal-hal tersebut gitu ya hingga akhirnya menjadi Mawapres begitu. Saya ingin bertanya nih, apa sih yang Mas Mujib lewati selama proses menjadi Mawapres itu, kayak kendala dan sebagainya, hal-hal yang paling berkesan sulit begitu, tapi Mas Mujib ini bisa berhasil gitu melewati hal itu. Karena di sini juga kan banyak calon-calon Mawapres yang mungkin nantinya akan menjadi Mawapres juga, dan termasuk saya juga gitu besar harapan untuk bisa menjadi Mawapres, tapi terkadang masih ada rasa-rasa insecure gitu karena melihat proses-proses yang ternyata tidak mudah juga begitu. Tapi Mas Mujib ini sangat menginspirasi saya. Terima kasih. Itu pertanyaannya. Oke. Jadi langsung ya. Iya. Oke, dari Mas Mujib untuk pertanyaannya mau ditamu dulu atau mau dijawab langsung nih, Kak? Langsung aja ya, keburu lupa nanti. Iya, baik, Kak. Berhubung udah nggak mahasiswa kan daya ikatnya agak berkurang, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Firda atas pertanyaannya. Jadi struggling apa yang sebenarnya paling berasa ya? Kalau ditanya tantangannya apa, sebenarnya banyak banget ya. Tapi karena kita enjoy menjalaninya, kayaknya nggak terlalu kerasa kalau itu ternyata sebuah tantangan. Tapi ternyata ketika saya ada di titik ini ya, ketika udah lulus, ketika saya flashback lagi, ternyata kalau dipikir-pikir itu ternyata berat juga ya. Ternyata berat juga ya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya apa teman-teman? Kuncinya adalah teman-teman harus enjoy menjalani apapun itu.
apapun apa ya istilahnya, apapun tantangannya teman-teman harus enjoy. Jadi sedikit cerita teman-teman, jadi ketika menjadi mapres ya awal itu yang paling menurut saya paling menarik ya ini ya, itu adalah ketika saya menciptakan yang namanya iRings itu tadi. Jadi iRings awalnya itu adalah bukan untuk Pilmapres teman-teman. Nah, jadi sedikit cerita, jadi iRings itu awalnya adalah saya desain ya karena pada waktu itu kita ya tim ya itu ngobrol sama dosen kita, kira-kira apa ya yang bisa kita buat ya, kita buat di COVID ini ya. Akhirnya kita kepikiran yang namanya iRings itu tadi. Nah, akhirnya dari situ iRings pertama kali kita ciptakan itu untuk PKM. Ternyata nggak lolos. Pada waktu itu ya sama sih ya, pada waktu itu di Abdul Mujib yang di usia itu ya, merasanya ini kayaknya idenya nggak ini deh, nggak masuk dan ini kalah sama ide yang lain ya. Tapi masukan dari dosen saya nggak apa-apa, itu tetap majukan, kita harus sempurnakan, kita cari celah kenapa kok ini gagal, ini kok ditolak. Akhirnya ketemulah gagalnya kenapa. Dan akhirnya itu kita ikutkan di lomba-lomba yang lain teman-teman. Jadi lomba-lomba yang lain. Dan akhirnya muaranya ya jadi kompetisi PLN itu tadi. Dan akhirnya ide itu atau iRings itu bisa direalisasikan bersama PLN. Nah, dari iRings itu tadi teman-teman, itu akhirnya saya buat karya ilmiah. Analisanya ya secara ilmiah dari iRings itu tadi. Nah, dari sini yang paling unik adalah, jadi teman-teman ketika melakukan sesuatu itu jangan terpikirkan nantinya. Jadi kalau misal saya awal dulu ya, target saya ketika LKT adalah saya pengen juara gitu ya. Tapi ternyata ketika kita menjadikan juara itu sebagai patokan utama, ketika kita nggak berhasil mencapai itu, mental kita lumayan down-nya lumayan parah ya ternyata ya. Kita ngerasanya agak lumayan parah juga ya down-nya. Nah, yang perlu dilakukan adalah teman-teman ketika menciptakan sesuatu itu adalah yang terpenting itu adalah dijalani saja prosesnya. Tapi bukan berarti teman-teman nggak punya target ya, teman-teman harus punya targetnya. Semisal saya tadi targetnya, saya buat alat ini, ya saya pengen buat aja alat ini. Gitu ya. Untuk apa ya? Saya cuma pengen, saya itu punya produk yang bukan hanya ide, tapi direalisasikan. Saya waktu itu targetnya adalah seperti itu. Nah akhirnya ketika saya ikut lomba, gagal, nggak juara, biasa aja, nggak apa-apa gitu ya. Karena akhirnya pada waktu itu menyadari kalau kegagalan itu hanyalah sebuah fase. Target kita kan long term nih ya. Jadi target kita itu jangka panjang. Kalau kita gagal juara itu cuma jangka waktu yang pendek, kok cuma hanya singkat saja kok kita gagalnya. Masih ada part-part yang lain dalam hidup ini untuk kita mencapai target jangka panjang kita. Nah, karena itu akhirnya kita tetap terus bisa berjuang, kita tetap punya semangat, kita tetap punya motivasi ingin merealisasikan proyek ini. Nah, akhirnya ternyata itulah yang mengantarkan saya menjadi Mawapres. Itulah yang mengantarkan saya bisa merealisasikan produk dan bisa bekerja sama dengan PLN juga. Itulah yang mengantarkan saya bisa diundang oleh Pertamina dan bisa ketemu Mas Piu Padi. Jadi itu tadi. Jadi ketika teman-teman udah punya target, itu jangan terpaku dengan apa yang ada di depan mata saja. Tapi teman-teman harus menyiapkan long term dari target teman-teman. Jadi ketika teman-teman di depan mata, aduh ini udah nggak bisa nih, kayaknya udah nggak bisa. Jangan terpaku di situ, karena masih banyak part-part yang lainnya yang bisa kita capai di situ. Nah inilah fungsinya resilience tadi ya. Jadi seberapa cepat kita bangkit ketika kita mengalami kegagalan. Nah itu caranya gimana? Caranya itu kita harus melihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat, emang kata-kata ketika gagal itu hanyalah ini, gagal itu hanyalah ya, emang kerasanya mudah sih, tapi kalau kita jalani ternyata berat banget. Karena apa? Karena kita melihat sudut pandangnya itu dari sudut pandang A, kita harus mencoba itu melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, seperti misal ini ya, sedikit cerita ya, mungkin habis lulus ini ya, saya kan habis lulus itu biasanya banyak yang kerja, karir dan sebagainya. Ya singkat cerita, teman saya itu udah ketika lulus langsung dapat kerja gitu ya, dapat kerja di suatu proyek lah. Nah saya kan awal juga teman dekat saya lagi gitu ya, aduh saya kok nggak ada gitu ya. Saya kayak pengen lah kayak dia. Tapi singkat cerita kurang lebih seminggu atau 2 minggu teman saya bilang ke saya, kerja ternyata nggak enak ya gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena
itu nggak lingkungan, entah lingkungannya, entah apa itu apa gitu ya. Nah ini membuktikan apa teman-teman? Kita harus melihat sudut pandang itu bukan hanya dari kita, tapi kita harus melihat sudut pandang itu dari orang lain, karena bisa jadi apa yang dirasakan orang lain itu nggak sesuai dengan apa yang kita impikan juga. Dan bisa juga jadi ketika kita melihat kegagalan, nah bisa jadi itu bukan gagal, tapi itu hanyalah suatu fase aja dalam hidup kita. Nah makanya kenapa itulah pentingnya kita menempatkan sudut pandang kita itu dari berbagai sisi, bukannya dari satu sisi saja. Itu sih Mbak Firda kalau pesan dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin gimana dari Kak Firda, apakah ada tanggapan lain atau sudah cukup? Oke, mungkin dari Kak Firda sudah cukup ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Firda dan dari Mas Mujib untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hanan Naila, silahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Kak Mujib. Dan terima kasih atas penyampaian sharingnya Kak, sangat menarik. Dan aku inget banget waktu itu Kak Mujib itu pernah sedikit cerita perjalanannya waktu di Raja Brawijaya ya. Dan itu apa ya, mungkin karena itu baru masuk kuliah dan itu sangat terpatri sih kakakku ketika kakak bilang UB itu sebetulnya bukan tujuan kakak, tapi balik lagi ke kita yang mengatur dan kita yang membuat takdir kita. Mungkin itu yang aku pegang sampai sekarang. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Kak Mujib. Dan pertanyaan yang aku mau tanyakan, mungkin ini perihal mindset sih Kak. Tadi kan kalau aku lihat itu memang salah satu kesuksesan perjalanan itu kan ditentukan sama pola berpikir kita ya Kak. Dan gimana sih Kak Mujib itu ya mengatur pola pikir Kak Mujib sampai akhirnya tuh ya muncul gitu pemikiran-pemikiran yang tadi. Tadi Kak Mujib juga sempat bahas ya gimana kita menerima kegagalan dan ya gimana sih proses pembentukan pola pikir itu, mindset itu dan ini sih Kak kayak proses penerimaan dirinya itu gimana. Dan yang kedua, sama ini kayak apa sih yang Kakak tanamkan ke diri Kakak untuk kayak oke gue tuh harus nyampe sini nih, aku harus nyampe sini gitu. Aku harus bertahan dikit lagi. Nah, itu mungkin yang aku penasaran gitu sampai sekarang. Dan pertanyaan kedua itu ini Kak, perihal life mapping. Nah, ketika mungkin kan setelah di perjalanan itu Kak Mujib udah punya ya target-targetnya. Nah, ketika ada kegagalan itu atau misalnya ini nggak sesuai nih, nah itu gimana sih Kakak kembali mengatur life mapping Kakak atau target-target ke depan? Kurang lebih gitu sih Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Hana atas pertanyaan ini, lumayan berat juga ya Kak, filosofis pertanyaan. Jadi terima kasih banget ya Mbak Hana ya udah istilahnya mengingat ya jalan hidup saya pada waktu itu ya di Raja Brawijaya ketika saya waktu itu cerita juga ya saya sebenarnya pengen masuk UGM sini tapi ternyata nggak kesampaian dan akhirnya saya menyadari kalau UB itu sebenarnya bukan target akhir saya. Nah ada satu sebenarnya bagaimana cara kita bisa berpikir seperti itu ya. Kalau kata Sabrang ya, itu banyak lihat Cak Nun sama Sabrang ya, karena saya belajarnya dari situ dan saya sering baca buku juga. Kita bisa mendapatkan pola pikir seperti itu adalah ketika kita berada di posisi itu. Jadi saya bisa berpikir seperti itu ya karena saya pada waktu itu berada di posisi yang benar-benar saya istilahnya apa ya, down banget, terpuruk banget ya. Karena pada waktu itu sedikit cerita ya teman-teman ya, ketika lulus SMA, sebenarnya target saya itu adalah masuk IPDN kalau enggak akademi militer. Saya udah dari kelas 10 itu saya udah lari ini apa? Jogging lah pagi. Jadi tiap mulai kelas 11 itu jadi saya masuk sekolah itu 6:30 ya. Jadi SMA saya itu di Malang di SMA Tugu kalau teman-teman ada yang tahu. Nah, di situ rumah saya di Saujajar kurang lebih jaraknya ya 5 ya bentar lah. Jadi pagi itu saya lari baru berangkat sekolah. Jadi udah saya plan banget nih dari SMA kelas 11. Tapi ternyata ketika kelas 12 teman-teman saya futsal gitu ya, dan ternyata saya jatuh dan gigi saya patah di situ. Nah, bisa dibayangin target yang dari awal sudah saya rencanakan dan sudah saya lakukan persiapannya.
nggak bisa saya capai karena gigi saya patah kan, nggak bisa udah. Jadi awal kisahnya seperti itu. Nah makanya dari itu saya pengen masuk UGM, pengen masuk IPB, tapi ternyata nggak boleh sama orang tua saya, udah di UB aja, mungkin karena kejadian itu ya. Nah jauhnya minta ampun sih pada waktu itu, karena kita udah persiapan, udah mimpi banget nih. Tapi ternyata nggak jadi. Nah ini mungkin berhubungan sama pertanyaan kedua ya, bagaimana mengatur life mapping ketika ada kegagalan di situ. Nah balik lagi, sebenarnya apa tujuan kita ya? Sebenarnya kan kalau tujuan ya, saya masuk UB gitu ya, saya masuk UGM, saya masuk masuk ITB, itu kan hanya gerbang awalnya. Tapi target jangka panjangnya adalah saya mau ngapain sih sebenarnya di UB itu? Apa sih saya masuk UB itu kenapa gitu? Saya pengen masuk UGM itu sebenarnya apa yang pengen saya dapat? Jadi mencoba mendalami lagi, mencoba membreakdown dari apa yang sudah teman-teman tetapkan. Jadi misal teman-teman di sini ada yang pada waktu itu mungkin pengen masuk UGM ya, atau mungkin nggak, pasti ada sih, nggak mungkin. Jujur saya sendiri pada waktu itu pengen masuk UGM. Karena apa di UGM? Ya karena di UGM saya pikirannya pada waktu itu adalah saya bisa ketemu orang banyak, saya bisa ketemu orang-orang dari berbagai daerah, saya bisa berkomunikasi lah. Itu kan lumayan seru ya kayaknya ya kalau apalagi di UGM juga. Tapi ternyata nggak sampaian. Nah, ternyata target saya adalah itu. Saya pengen beraktivitas sama orang-orang itu. Nah, ketika gagal masuk UGM, bukan berarti target saya yang itu kan nggak tercapai juga kan, tapi bisa saya terapkan di tempat yang lain. Nah, inilah yang dimaksud long term-nya itu tadi, Mbak Hana ya. Nah, akhirnya dari situ, akhirnya saya mulai menerima ya. Butuh waktu lama sih memang buat menerima. Jadi pada waktu itu mungkin semester 1 atau 2 ya, saya masih malas-malasan kuliah, jujur aja ya. Malas-malasan kuliah ya, IPK saya semester 2 itu jelek banget pokok. Akhirnya saya mulai kejar di 3, 4, 5, 6. Karena saya menyadari kan, karena saya udah membuang-buang waktu 1 tahun saya untuk ini ya, istilahnya apa ya, untuk malas-malasan. Tapi saya nggak menyesalkan itu, karena mungkin kalau saya nggak ada di posisi itu, saya nggak akan bisa berpikir seperti ini. Nah, akhirnya saya ini lagi istilahnya saya kejar lagi target itu, kejar lagi. Jadi intinya adalah saya pengen beraktivitas, saya pengen value dalam diri saya itu keluar, saya pengen berkomunikasi ke teman-teman yang lain. Nah akhirnya singkat cerita nggak mudah dan butuh waktu yang sangat lama untuk menerima. Itu nggak apa-apa, rasakan aja teman-teman. Nah setiap orang itu punya cara yang berbeda. Kalau saya kebetulan tipikalnya adalah orang yang suka jalan-jalan ke alam. Jadi akhirnya pada waktu itu saya sering jalan-jalan juga. Ya akhirnya saya sampai ini juga ya, sampai kadang kuliah itu skip juga untuk jalan-jalan. Tapi itu jangan ditiru ya. Karena memang pada waktu itu saya suka jalan-jalan. Untuk apa? Untuk ini lagi mengembalikan mental, mengembalikan motivasi, mengembalikan semangat. Ya. Itu adalah melalui hal yang kita suka itu tadi. Kalau teman-teman suka baca novel ya nggak apa-apa baca novel atau apapun itu. Yang penting adalah menerima. Kalau ternyata target saya di awal itu jatuhnya di sini nggak apa-apa, tapi ada target long term yang harus teman-teman ambil. Nah, akhirnya pada waktu itu singkat cerita, udahlah saya mencoba berusaha sekuat tenaga ya pada waktu itu ya, sekuat tenaga. Ya tentunya nggak langsung berhasil ya. Mungkin 1 bulan lagi down lagi ya, itu nggak apa-apa, itu harus dimaklumi. Itu sebuah proses yang harus dinikmati. Nah, akhirnya pada waktu itu saya menjadi keterima di beasiswa Jarum. Nah di beasiswa Jarum saya ketemu teman-teman dari UGM, teman-teman dari ITB, tetap sama aja. Akhirnya long term saya tetap tercapai juga. Akhirnya saya bisa komunikasi kok sama teman-teman saya di UGM gitu ya. Nah dan juga setelah beasiswa Jarum itu saya ada Tanutus di Research TSRA nasional, dan itu memfasilitasi pesertanya untuk bisa berkuliah di IPB selama 1 bulan. Nah, saya dapat itu juga. Wah, akhirnya saya bisa kuliah di IPB, ketemu lagi teman-teman di IPB gitu ya. Di Pertamina pun juga ketika makan malam, jamuan makan malam itu kan biasanya mejanya lingkaran gitu ya. Nah, itu saya juga ketemu teman dari UI, ITB, akhirnya saya ngobrol. Walaupun saya UP ya agak minder, tapi nggak apa-apa. Akhirnya target jangka panjang itu tetap terpenuhi. Dengan apa? Dengan kita menerima kalau yang kita lihat di depan itu hanyalah sekelumit saja, tapi di luar sana ternyata masih banyak jalan lain yang bisa kita eksplor.
Nah, kemudian bagaimana mengatur life mapping ya ketika target jangka panjang mungkin agak nggak tercapai ya. Pastinya down sih, nggak mungkin nggak apa-apa. Itu dinikmati saja prosesnya, teman-teman sukanya apa itu lakukan untuk mengembalikan semangat, motivasi, dan sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit kisah Mbak Ana ya dari saya ya. Oke, mungkin dari Kak Hana gimana? Apakah ada tanggapan lain atau udah cukup? Sudah sangat cukup. Terima kasih banyak Kak Mujib sekali lagi atas sharing-nya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Naila dan dari Mas Mujib untuk jawabannya. Oke, karena waktu sesi tanya jawab terbatas, jadi sesi tanya jawab kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf juga untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab karena batas waktu yang cukup singkat ya teman-teman. Nah, mungkin jika Mas Mujib nggak keberatan nih, untuk teman-teman yang masih kepo atau tadi malu untuk bertanya, dapat menghubungi media sosialnya Mas Mujib gitu, langsung gitu ya Mas, mungkin. Oh iya, ya nanti saya share di kolom chat ya, Mbak Nova ya untuk media sosial saya. Oke, nah itu ya teman-teman, barangkali masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dapat langsung menghubungi media sosial dari Mas Mujib. Baik teman-teman, tidak terasa ya rangkaian Motok ini udah hampir selesai. Nah, setelah ini bakal ada apa nih teman-teman? Mungkin bisa bantu jawab di kolom chat ya teman-teman, habis ini ada apa? Nah, tadi udah ada yang jawab benar nih. Jadi setelah ini akan ada sesi foto bersama dengan Mas Mujib yang akan dipandu langsung oleh panitia. Untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke, teman-teman, untuk sesi dokumentasi kali ini aku mulai ya. Aku ambil alih. Mungkin dari teman-teman bisa on cam dulu biar ke foto. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan ke MC. Ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman untuk foto bersamanya. Nah, setelah ini teman-teman jangan meninggalkan room Zoom terlebih dahulu, karena setelah ini masih ada rangkaian acara selanjutnya, yaitu pengenalan mentor dan pembagian kelompok untuk teman-teman. Oke, mungkin sekali lagi kepada Mas Mujib, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang sangat insightful. Barangkali dari Mas Mujib terdapat kesibukan lain, mungkin dipersilakan untuk mengambil waktu bebas. Nah, sayang sekali nih teman-teman, saya selaku moderator hanya bisa mendampingi kegiatan Maltalk sampai di sini saja nih. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesarnya dari awal sampai saat ini jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Nah, setelah ini teman-teman akan dipandu kembali oleh Kak Aling selaku Master of Ceremony. Coba deh kita panggil dulu Kak Aling. Halo, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Nova yang sudah menjadi moderator ya dari Moltok itu sendiri. Aku dengarnya tuh sampai terkesima loh dari pernyataan Kak Mujib ya. Gimana dari dia perjalanan yang panjang akhirnya diterima di UB dan mempunyai berbagai step yang dilalui hingga menjadi Mawapres utama Universitas Brawijaya seperti itu. Dan dilihat nih masih semangat nggak sih nih teman-teman untuk melanjutkan acara selanjutnya ya? Masih semangat dong ya tentunya, karena setelah ini akan ada rangkaian acara yang nggak kalah seru nih. Tapi sebelum kita lanjut nih, aku mau menyapa-nyapa dulu nih. Kayaknya ini masih ada ya yang masih off cam gitu, malu-malu mungkin ya, maklum ya. Karena kita baru pertama kali ketemu. Tapi tadi aku senang banget ada 2 partisipan dari peserta yang sudah mau bertanya nih, dari Hana dan juga dari Firda. Mungkin kita sapa dulu nih dari teman-teman yang lainnya ya. Mungkin dari Maulidia Zahra. Oke, gimana Maulidia Zahra? Mungkin bisa on mic dulu nih. Atau oke, udah on cam ya dia ya. Gimana Maulidia Zahra? Dari Moltok tadi kira-kira seru banget nggak? Atau udah dapat ide-ide cemerlang nih? Baik Kak, izin masuk ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar.
Baik, sebelumnya terima kasih buat panitia, acaranya keren banget nih. Terutama tadi untuk pembicaranya Mawapres utama ya Kak. Jadi dari rangkaian acara yang tadi sudah mendapat banyak sekali insight-insight seperti materi yang didapatkan, bahkan motivasi juga dari Kak Mujib selaku Mawapres. Jadi saya begitu termotivasi sama baik materi dan juga apa yang disampaikan dengan Kak Mujib. Terima kasih. Oke, semakin termotivasi ya dan udah semakin menggebu nih. Aduh, berarti kalau Kak Mujib aja bisa nih jadi Mawapres utama UB, harusnya aku harus menjadi lebih bisa ya untuk merealisasikan mimpi-mimpiku. Meskipun nih seperti apa yang kata Kak Mujib tadi sampaikan, mungkin apa yang di kenyataan tidak seindah apa yang kita ekspektasikan, tapi itu adalah proses dari kehidupan yang kita harus jalani dengan sepenuh hati, seperti itu. Mungkin kita sapa-sapa teman-teman yang lain ya. Kalau tadi udah cewek, mungkin aku mau yang cowok deh. Di sini udah ada yang on cam nih dari peserta _Antajala. Disapa dulu dong. Halo Antajala. Bisa on mic? Halo Kak. Oke, gimana nih kabarnya Antajala? Makin semangat nggak habis dari mau talk tadi? Alhamdulillah Kak, saya makin semangat Kak. Makin semangat ya. Mungkin kalau makin semangat bisa diceritain kesan-kesannya dari mau talk tadi, apa ini yang didapat nih? Ya, saya sangat sangat kagum dengan kisah seorang Kak Abdul Mujib ya Kak, dan terlebih pada sisi filosofisnya itu sangat memberi motivasi ya Kak untuk terus bergerak maju. Mungkin seperti itu Kak dari saya. Iya, harus terus bergerak maju ya, gitu. Harus mempunyai pikiran yang terus berinovasi, dan tentunya kita juga harus berdoa supaya Tuhan bisa mengabulkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Thank you, Antajala. Mungkin satu terakhir nih ya, udah ada yang on cam dan kayaknya udah pengen banget nih, aku dong Kak, please dipanggil gitu. Oke, mungkin aku langsung panggil aja ya. Peserta _Rahmat. Oke, gimana kabarnya Rahmat? Semangat ya, senyum-senyum nih Rahmat nih. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, kira-kira kesan-pesannya dong. Mungkin 1 kalimat, 2 kalimat boleh ya. Untuk kesan-pesannya sih sendiri tadi hebat banget ya Kak dari Kak Mujib. Kebetulan kan juga satu fakultas dan biasanya ada acara fakultas juga undang Mas Mujib. Jadi tambah lebih semangat lagi sih Kak ke depannya. Oke, lebih semangat lagi ya, dan satu fakultas harusnya bisa menjadi motivasi nih. Kalau satu fakultas, ini aku harus bisa menjadi penerus dari Kak Abdul Mujib yang nantinya bisa maju hingga ke Mawapres nasional. Diaminkan ya teman-teman ya, karena ini adalah tujuan dari Conference of Achievement membentuk Mawapres sejak dini. Dan tentunya apa yang kata Kak Mujib tadi katakan, bahwa satu bidang saja tidak cukup. Kalau kita hanya mampu di KTI saja tidak cukup, jadi kita harus merambah ke bidang-bidang lainnya, bisa kewirausahaan, startup, dan berbagai lainnya. Dan tentunya kita harus menggali potensi dalam diri kita, jangan malu-malu dan terus bergerak maju, seperti itu ya. Dari 3 peserta tadi udah dilihat nih aura-auranya bersemangat sekali dan udah nggak sabar ya. Ayo dong Kak, please jangan dipilih lagi aku gitu kali ya. Jadi kita langsung aja nih, penasaran ya, pasti penasaran dong dengan acara selanjutnya seperti itu, begitu. Jadi teman-teman di sini nantinya akan mengikuti beberapa rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Tapi tenang saja teman-teman semua di sini nggak perlu bingung, karena teman-teman semua akan dibantu oleh mentor-mentor yang keren-keren semua nih. Dan tentunya beliau semua ini mentor yang berkompetensi di bidang Mawapres. Karena apa? Karena semua mentor kita adalah Mawapres dari masing-masing fakultas. Keren banget nggak tuh? Keren ya. Oke, langsung aja nih kita kenalan sama kakak mentornya. Yang pertama, oke, siapa nih yang pertama nih? Ada Kak Muhammad Haidar Hafiz dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo Kak Muhammad Haidar Hafiz. Halo Kak. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah baik ini. Sedang KKN juga ini Kak di desa ini. Oke. Sedang KKN juga ya. Kalau KKN berarti waktunya sibuk sekali ya Kak ya? Iya, kalau KKN alhamdulillah sekarang sibuk ini Kak. Oke, kira-kira sampai kapan nih Kak KKN-nya berakhir? Insya Allah sekitar 31 Juli akan lancar ya nanti ini. Oke, pasti kita doakan lancar ya teman-teman ya. Semoga KKN dari Kak Muhammad Haidar Hafiz ini selalu lancar, karena
dia juga mawapres dari fakultas, pasti sudah bisa lah ya memanajemen waktunya seperti itu tuh. Oke, terima kasih Kak Muhammad Haidar Hafiz. Selanjutnya ada Kak Luna Deziana dari Fakultas Hukum. Kita sapa dulu. Halo Kak Luna, selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana nih Kak kabar Kak Luna? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak MC kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Bagaimana nih kesibukan akhir-akhir ini dari Kak Luna? Aku masih ikut lomba sama paling skripsian sih. Lomba dan juga skripsi ya teman-teman ya, bisa dilihat itu dan dibayangkan saja udah hektiknya, udah di kepala banget ya Kak ya, seperti itu. Iya. Oke, semangat Kak untuk lomba dan skripsinya. Terima kasih, mohon doanya teman-teman. Oke, dari Kak Luna kita lanjut nih ke Kak Ishak Rahel dari Fakultas Ilmu Administrasi. Oke, mungkin kita sapa dulu ya Kak Ishak Rahel. Oke, sepertinya Kak Ishak Rahel telat ya teman-teman. Mungkin kita bisa next dulu nih ke Kak Ahmad Syarwani. Nah, kalau Kak Ahmad Syarwani ini dari fakultas yang sama nih, dari saya ya, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Ahmad Syarwani. Oke, Kak Ahmad Syarwani. Mungkin bisa on mic dulu Kak untuk menyapa teman-teman di sini ya yang sudah menunggu bimbingan dari Kak Ahmad Syarwani. Oke, sepertinya Kak Ahmad Syarwani sedang ada kendala seperti itu. Nah, barusan diberitahu oleh panitia bahwa Kak Ishak Harel sudah datang di room Zoom ini. Mungkin Kak Ishak Harel dari Fakultas Ilmu Administrasi bisa menyapa kita terlebih dahulu, Kak. Halo semuanya. Halo, selamat siang Kak. Gimana nih kabar dari Kak Ishak? Halo, kabar aku baik. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf ya kalau aku off cam sholat lagi ngisi juga di sebelah. Waduh, ini sibuk banget ya Kak ya. Ini lagi Iya, Kak. skripsian atau lagi apa nih Kak kesibukannya? Oke, aku lagi ngisi materi di Hima Pajak kebetulan terkait dengan KTI. Oke, terkait dengan KTI juga ya. Ini sepertinya Kak Ishak Harel selalu menekuni KTI nih sepertinya. Tapi kabarnya alhamdulillah luar biasa baik ya Kak ya. Ya, puji Tuhan kabar baik. Oke, udah siap nggak Kak untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya sebagai mentor Mawapres seperti itu? Wah, siap banget dong nih. Apalagi ketemu dari calon-calon Mawapres ya dari berbagai fakultas nih. Keren banget sih kalian. Ya ampun. Keren banget ya yang udah berani untuk mendaftarkan dirinya tuh udah harus dicap keren nih karena mereka memiliki visi misi untuk kedepannya. Oke, terima kasih Kak Ishak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Kak Cecilia Fauziah dari Fakultas Pertanian. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Cecilia. Halo, selamat siang. Selamat siang, gimana nih kabarnya Kak Cecilia? Sepertinya sumringah sekali ya ini ya. Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini kira-kira bagaimana Kak Cecilia? Kalau aku tadi barusan banget habis ngisi acara di FKG, terus ini langsung ke PKM Center lagi di Filkom. Oke, ini sibuk sekali ya, teman-teman bisa dilihat dari Mawapres yang pertama hingga Mawapres yang urutannya kelima ini udah sibuk sekali dari yang mengisi acara, kemudian pindah ke COE. Waduh, ini sudah bisa dilihat ya kesibukannya. Ini kira-kira Kak Cecilia skripsian atau lagi memperbanyak mengikuti lomba nih? Oke, kalau dari aku sendiri kebetulan kemarin baru selesai magang, jadi kemungkinan next aku bakal lebih sibuk ke skripsian. Tapi lomba masih tetap jalan sih. Lomba masih tetap jalan itu teman-teman ya, yang harus menjadi inspirasi gitu. Terima kasih Kak Cecilia. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke mentor yang selanjutnya, ada Kak Ahmad Fahrudin Hussein dari Fakultas Peternakan. Oke, kita sapa dulu Kak Ahmad Fahrudin Hussein. Halo, halo. Assalamualaikum. Oke, selamat siang. Kalian apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang. Baik-baik. Baik, Kabar ya baik. terlihat dari wajahnya yang selalu gembira dan tidak sabar untuk mementori adik-adik di sini semuanya. Seperti Betul. itu. Kesibukannya apa nih, Kak? Barusan tadi ada 4 acara kebetulan. Satunya presentasi, satunya tadi ada kebetulan safari ilmiah di fakultas. Jadi ada double defense. Sekarang masih ikut pembekalan juga.
Oke, Itu. ini 4 acara dalam 1 hari, teman-teman ya. Jadi siap-siap aja nih untuk yang ingin menjadi Mawapres, peserta-peserta di COE ini bisa harus pinter-pinter ya untuk manajemen waktunya dengan baik, karena seperti yang dijelaskan oleh Kak Ahmad Farudi Husin tadi, 1 hari ada 4 acara seperti itu. Semangat Kak Itu untuk kebetulan. acara-acaranya. Ya, siap-siap. Makasih. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut nih ke Mawapres dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Kak Robi Totus Mufidah. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Kak. Iya, halo. Oke, apa Suaraku kabar? masuk? Alhamdulillah baik-baik. Ternyata aku nggak jauh beda sama anak-anak yang lagi pakai almet yang lagi pada sibuk ya, astaga. Oke. Iya, astaga sibuk banget ya ini ya. Ini satu ruangan apa gimana ya? Ini dress code-nya sama semua soalnya. Oke, ini kesibukannya apa Kak? Kalau tadi Kak Ahmad Farudi Husin 4 acara, mungkin Kak Robi Totus Mufidah berapa acara nih dalam sehari? Sebenarnya nggak tahu ya nanti akan insidental apa enggak, tapi untuk kali ini saya lagi di fakultas ada acara himpunan nasional. Alhamdulillahnya Universitas Brawijaya jadi tuan rumah untuk di fakultas. Kemudian bentar lagi juga bakalan ada diskusi lomba juga sama teman-teman kayak gitu. Ya aktivitasnya mungkin ada beberapa hal yang saya juga sama dengan Cecilia di PKM Center itu mewakili. Terus kalau yang dengan Farudin Husin ini ada yang program yang lain, mungkin kita dalam satu forum juga kayak gitu. Sebenarnya kami semua berteman sih dari mentor-mentor ini ya. Jadi kebanyakan ada hal-hal yang sama seperti itu. Berteman ya. Jadi di kolom chat aku sempat lihat nih kalau misalnya Mawapres ini collab pasti auto menang gitu ya. Mungkin bisa direalisasikan ke depannya. Oke, terima kasih Kak Robi Totus. Mungkin kita balik ya ke Kak Ahmad Syarwani, tadi sepertinya belum menyapa kita nih. Mungkin sudah di room Kak Ahmad Syarwani dari Fakultas MIPA. Halo Kak Ahmad Syarwani, mungkin bisa menyapa terlebih dahulu. Oke, sepertinya Kak Ahmad Syarwani masih terkendala ya. Nanti teman-teman bisa menyapa Kak Ahmad Syarwani di acara atau agenda selanjutnya. Seperti itu. Nah, itu tadi semua mentor-mentor kita yang keren-keren semuanya ya, teman-teman ya. Dan selanjutnya akan ada apa sih Kak selain pengenalan mentor? Nah, selanjutnya akan ada penyampaian rangkaian kegiatan COE selanjutnya dan pembagian kelompok dari panitia. Oke, kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Aling atas kesempatannya. Sebelumnya aku pengen bertanya ke kalian nih, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, kenalin nama aku Alkaf dari VIA Angkatan 2021. Kali ini aku ingin membacakan rangkaian-rangkaian COA yang akan kita lalui. Ini bisa di next slide. Oke, yang pertama adalah opening ceremony atau kegiatan pembuka bagi Conference of Achievement tahun 2022. Kegiatan ini merupakan pintu pertama bagi kalian untuk dapat mengikuti segala rangkaian dari COA tahun 2022. Yang kedua adalah kelas 1, yaitu brainstorming and public speaking class. Dengan kelas ini diharapkan para peserta akan mengetahui lebih dalam mengenai cara brainstorming dan teknik yang benar melakukan public speaking yang baik dan benar. Lalu selanjutnya adalah mentoring 1 nih. Pada mentoring ini, kalian akan membahas tentang output yang kalian dapat pada kelas brainstorming dan public speaking, dan memastikan para peserta agar semakin paham dengan bahasan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah kelas competition writing class. Sebagai calon Mawapres, tentu pengetahuan mengenai penulisan karya ilmiah sangat diperlukan, sehingga pada kelas ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai cara menulis esai dan karya tulis ilmiah yang benar. Oke, selanjutnya adalah mentoring kedua. Pada mentoring ini, kalian akan diberikan pembekalan mengenai materi penulisan, sehingga pengetahuan penulisan yang telah didapat akan semakin optimal dan diharapkan akan berguna bagi peserta dalam kepenulisan ilmiah. Oke, selanjutnya adalah kelas leadership and networking class. Pada kelas ini, kalian akan mendapatkan ilmu mengenai peran kepemimpinan dan bagaimana cara membangun teamwork yang diharapkan pengetahuan ini akan berguna untuk para peserta untuk mampu bekerjasama dengan baik dalam tim dan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah mentoring ketiga. Sebagai mahasiswa, terlebih lagi Mawapres, skill presentasi adalah hal yang harus dimiliki dan dikuasai. Maka dari itu, pada mentoring ini akan disampaikan materi presentasi oleh mentor, di mana pada penyampaian materi mentor akan menyampaikan tips-tips melakukan presentasi yang baik dan memukau. Oke, yang terakhir nih guys, yaitu closing ceremony.
yang merupakan kegiatan penutupan acara dari COA tahun 2022. Penasaran nggak nih isinya apa aja? Ikutin aja sampai akhir ya. Oke, selanjutnya kali ini aku akan memberitahu pembagian kelompok. Nah, berikut adalah daftar kelompok dan untuk nama yang ditulis tebal merupakan mentor kalian. Oh ya, jangan lupa untuk DSS ya, biar kalian nggak lupa dengan teman kelompok dan bisa segera melakukan koordinasi. Dan jika sudah di screenshot, karena tugas aku sudah selesai, maka dari itu aku kembalikan ke MC yaitu Kak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih dari para panitia, untuk teman-teman panitia atas penyampaiannya. Nah, itu tadi jangan sampai lupa dan kelewat ya teman-teman setiap rangkaiannya ya. Dan pembagian kelompoknya juga jangan sampai tertukar dengan teman-teman yang lain juga, seperti itu. Nah, akhirnya kita juga telah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Mungkin sebelum ditutup, untuk seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat. Mungkin bisa dicek kolom chatnya, di situ ada link presensi yang bisa langsung diisi ya, sebagai bentuk kehadiran dari teman-teman di acara pada siang hari ini, seperti itu. Oke, terima kasih untuk para mentor yang masih memiliki kesibukan, bisa untuk live terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk para mentor atas pengenalannya. Seperti itu, jadi teman-teman, sebelum meninggalkan room ini, mungkin bisa mengisi link presensi sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat, bisa langsung dicek dan langsung diisi ya, link presensinya. Oke, terima kasih. Baik, bisa langsung diisi link presensinya. Oke, dan tak terasa rangkaian demi acara telah usai. Sebelum menutup acara pada siang hari ini, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara Conference of Achievement. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada para panitia yang membantu mensukseskan jalannya acara. Oleh karena itu, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tak akan pernah usai. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semua.